Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Muhammad Zaki dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang eh, bahan bakar dan dampak bagi efek pembakaran. Jadi kita mulai dari definisi dari minyak bumi tersebut. Minyak bumi adalah suatu minyak yang berasal dari fosil tumbuhan maupun hewan yang telah mati selama berjuta-juta tahun yang lalu. Uh, Minyak bumi juga termasuk ke dalam energi yang tidak terbarukan. Mengapa? Karena butuh waktu yang sangat lama untuk membuat kembali seperti minyak bumi yang lain. Dan mungkin juga pada tahun 2027 cadangan minyak bumi di dunia akan habis. Jadi bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan cara kita harus mengganti atau berubah dari menggunakan minyak bumi menjadi bahan-bahan energi yang lainnya, contohnya seperti listrik maupun yang lainnya. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terjadi akibat adanya fosil-fosil yang ada di dalam tanah atau yang telah terkubur selama juta-juta tahun yang lalu. Lapisan lumpur, pasir, batu, materi tanaman dan hewan terus bertambah dan mengalami tekanan dan panas dalam lingkungan anaerob yang menjadikan berubah atau bertransformasi menjadi minyak bumi. Minyak bumi akan bergerak melalui bantuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras dan akan menghasilkan minyak bumi. Yang selanjutnya adalah proses pengolahan dari minyak bumi sendiri. Yang pertama adalah proses destilasi. Proses destilasi ini merupakan proses pengolahan minyak bumi yang pertama adalah dalam proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat pada minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan dengan perbedaan titik didihnya. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oil, lilin, dan aspal. Akan tetapi semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahap yang selanjutnya. Selanjutnya adalah proses cracking. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk mengalirkan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil atau penyaringan lah. Proses cracking ini bisa juga disebut dengan proses refinery. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah proses reforming. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah merupakan proses pengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah proses polimerisasi dan alkilasi maksudnya. Mohon maaf. Proses pengolahan minyak bumi terhadap pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, asam klorida atau AlCl3 atau asam Lewis. Selanjutnya adalah
proses treating. Proses pengolahan minyak bumi yang kelima adalah proses treating, merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi terhadap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Selanjutnya adalah proses yang terakhir adalah proses blending. Proses blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Selain bahan aktif tersebut, digunakan juga tel atau tetraethyllead. Tel ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Untuk produk-produk minyak bumi, yaitu yang pertama adalah LPG atau liquid petroleum gas. LPG adalah hasil dari penyulingan minyak bumi yang berupa gas cair. Adapun unsur terkandung dalam LPG ini adalah antara lain adalah propana C3H8, butana atau C4H10, etana C2H6 dan pentana C5H11. Pada umumnya LPG pada era saat ini banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Perlu diketahui juga bahwa sebelum LPG dipasarkan, LPG juga telah diberi zat pembau tambahan yaitu senyawa merkaptan atau etil merkaptan. Tujuannya ditambahkan senyawa ini adalah untuk menandakan apabila terjadi kebocoran maka akan timbul bau yang akan menandakan bahwa ada terjadi kebocoran. Selain dari LPG ada temannya yaitu LNG. Keduanya merupakan sama-sama gas yang dicairkan. Namun perbedaannya terdapat pada komposisi kimianya. LPG atau liquefied petroleum gas kandungannya didominasi oleh propana C3H8 dan butana C4H10. Sedangkan LNG atau liquefied natural gas didominasi oleh metana atau CH4. Dengan perbedaan komposisi tersebut membuat LPG dan LNG memiliki sifat fisik yang berbeda. Selanjutnya ada aftur atau aviator turbine. Aftur merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang menggunakan mesin turbin atau jet. Selanjutnya ada juga aviation gasoline atau avgas. Avgas ini sama-sama juga untuk digunakan bahan bakar pesawat, namun jenis pesawatnya tersebut berbeda, yaitu dengan khusus pesawat terbang yang memiliki mesin dengan ruang pembakaran internal dan mesinnya berupa piston. Ya. Avgas juga ini digunakan untuk bahan bakar mobil balap atau pesawat tempur. Selanjutnya adalah kerosin. Kerosin atau minyak tanah merupakan cairan yang mudah terbakar. Kerosin ini dapat dari proses destilasi minyak bumi pada suhu 150 sampai 275 derajat Celcius dengan rentang rantai karbon antara C12 sampai C15 atau karbon ya. Untuk mengurangi kadar pengkaratan dan kadar belerang pada kerosin ini, maka kerosin ini perlu diolah lebih lanjut pada unit Merox atau hydrotreater, dan juga kualitasnya sebagai bahan bakar akan ditingkatkan di unit hydrocracking. Yang selanjutnya adalah bensin atau gasolin. Bensin tersebut merupakan salah satu hasil olahan dari minyak bumi yang terkenal pada masyarakat sekitar seperti bensin Pertamax, Pertalite ataupun sebagainya. Komponen yang terdapat pada bensin adalah oktana dan N-heptana. Bensin yang sering digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, maka kualitasnya ditentukan berdasarkan karakteristik jumlah bilangan oktan, di mana apabila semakin tinggi jumlah bilangan oktannya pada bensin, maka semakin tinggi pula kualitas dari bensin tersebut. Selanjutnya adalah
solar atau diesel. Pada umumnya solar atau diesel ini atau bahan bakar diesel digunakan untuk biasanya mobil-mobil diesel atau truk pada kendaraan-kendaraan industri dan mesin industri. Selanjutnya ada aspal. Aspal juga merupakan minyak hasil pengolahan dari minyak bumi juga. Merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki sifat yang kental dan melekat. Umumnya berwarna coklat, kehitaman, dan tahan terhadap air. Mengandung sulfur, oksigen, dan kalor yang tinggi. Aspal merupakan hasil dari fraksi aspal padat. Hasil dari fraksi minyak bumi yang diolah menjadi dua jenis, yaitu aspal cair dan aspal padat, yang sering digunakan untuk memperhalus jalan raya, yang fungsinya utamanya untuk mengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan, untuk mengisi ruang yang kosong sebagai bahan perekat dan pelapis. Yang terakhir ada parafin, yaitu merupakan nama umum dari hidrokarbon alkan. Bentuk padat dari parafin adalah lilin parafin. Parafin ini sering digunakan dalam berbagai industri sebagai bahan utama dasar dalam pembuatan furnitur yang menggunakan pelapis berbahan dasar parafin sebagai cat dan tinta. Oke. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang bilangan oktan. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh bilangan oktan. Campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi dan bukan karena percikan api, maka terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak sehingga sebisa mungkin harus dihindari. Selanjutnya juga, mengapa teknologi TEL atau tetraetil ditinggalkan? Karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia apabila terhirup akan menjadi racun dalam tubuh. Selanjutnya adalah dampak dari pembakaran bahan bakar. Dampak bagi lingkungan yaitu menyebabkan polusi yang membuat lapisan ozon semakin menipis, adanya efek rumah kaca, dan kemungkinan adanya hujan asam. Dampaknya bagi manusia khususnya di bidang kesehatan yaitu kurang baik untuk pernafasan karena dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan karena adanya bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia. Selanjutnya adalah cara mengatasi dampak negatif pembakaran dari bahan bakar. Jadi yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi usahakan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan lah. Memastikan bahan bakar pada kendaraan berfungsi dengan baik agar zat sisa buangannya lebih bersih, seperti misalnya mobil yang tidak knalpotnya tidak terlalu berasap. Yaitu yang ketiga, melaksanakan reboisasi hutan dan memperbaiki lahan terbuka hijau dan menggunakan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan. Demikian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.